Baik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan NIM 1903030081. Pada video kali ini dengan maksud pemenuhan tugas 1 mata kuliah penelitian kualitatif. High Theatrical Trinitas bisa dipahami sebagai model berbasis kinerja untuk mengalami persimpangan dan non-lineara lama. Hal ini dinyatakan sebagai sebuah karangan yang menggunakan kekuatan atau protes lagu dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai sebuah perbedaan yang ada di antara keduanya dengan penuh hal-hal berupa panggilan tindakan, berupa lagu-lagu yang dipekerjakan secara langsung oleh para aktivis gerakan, dan itu lebih tenang, lebih reflektif, ceritanya berupa hadiah di beberapa waktu. Misalnya pada lagu kebangsaan pun merupakan panggilan bagi kita agar kelihatan lebih nasionalisme. Di luar itu, pada waktu itu terjadi krisis dan lebih condong ke arah sebuah cakrawala atau harapan. Pada saat itu non-representasinya masih berbelok dari penelitian, sehingga kemudian paralel itu bangkit dan mendominasi atau menjadi visual dari budaya, khususnya terlihat dalam di online yang membudaya, yang melambangkan sesuatu bukan hanya setiap hari di kehidupan nyata, tetapi pada sosial media juga dilakukan secara online oleh para aktivis pergerakan. Seorang anak atau visual yang berbelok pada tahun 1960-an merupakan seorang murid yang juga harusnya memiliki hak-hak sipil atas protes lagu pada zaman itu. Hari ini aktivis itu dikenal sebagai seseorang yang berlaku sepenuhnya, seperti hibrida secara online maupun offline. Secara umumnya seperti itu. Hal ini dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah dorongan yang bisa mereka peroleh berdasarkan kemampuan atau visual artefak seperti yang mereka lihat dari Abu Meme yang viral dalam sebuah video dengan menggamblengkan jutaan orang. Monumen pendaki meme dan secara online oleh para aktivisme poros pada hal utama yakni untuk menyebarkan kait paling efektif ke galvanize dengan jumlah terbesar bagi orang-orang untuk dapat melakukan tindakan secara online atau tindakan yang lainnya. Artinya di sini dia mempengaruhi orang-orang agar dapat melakukan tindakan sehingga dapat menghasilkan sesuatu dalam sirkulasi yang terbesar. Jika secara tradisional protes lagu itu tentang pemersatu tubuh di publik, maka meme adalah tentang tentang sirkulasi dan stabilitas, yaitu tentang pikiran jutaan orang yang keluar dari video yang ada. Dan tentu saja ada jangkauan yang luas dan terus berkembang dari taktik efektif untuk gerakan sosial dan aktivisme. Jadi untuk mempengaruhi orang pun dari video itu perlu taktik yang efektif sehingga orang lain mau untuk menonton, orang lain mau dan tertarik seperti itu. Dan
Taktik-taktik tersebut itu telah teruji oleh waktu saat pada waktu itu dan pada waktu-waktu yang akan muncul. Di tempat lain, penulis memiliki tulisan tentang kekuatan di tengah kesunyian Abu sebagai seorang aktivisme atau hibrida sosial. Sebelumnya, pada generasi lain, telah ada kreativitas berupa peralatan untuk menggamblengkan gerakan sosial atau yang kita kenal saat ini lebih kepada kata daur ulang. Contohnya, aktivis AIDS yang berhasil dipekerjakan berdasarkan jalan seni, baik itu dalam kejadian, dalam film, dalam fotografi, material artefak yang dibuat sekreatif mungkin pada tahun 1990-an. Nama-nama proyek AIDS dan aksi unjuk rasa langsung itu menggunakan strategi dan dilakukan pengorganisasian berdasarkan prinsip-prinsip dari realita yang ada, yaitu kerusuhan-kerusuhan sosial multicabang yang terjadi pada tahun 1968 berdasarkan gerakan hak-hak sipil, pemberontakan mahasiswa, kelahiran hak pergerakan, dan semuanya itu terjadi di tahun yang sama di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1970-an. Dan pada tahun itu juga terjadi pergerakan perempuan. Jadi pada waktu itu benar-benar kemarahan terjadi dan mempengaruhi semua masyarakat. Kemarahan itu adalah emosi pilihan pada saat itu karena benar-benar penuh dengan kebiadaban dan penuh dengan konfrontasi. Tetapi Abu menjadi sebuah efektif atau mode yang paling efektif, sebab amarah-amarah yang disatukan itu dapat dihentikan oleh Abu Meme ini melalui pidato publik, pamflet, dan sosial media penyiaran yang dikerahkan dan juga ditandai sebagai sebuah pedagogis dengan gaya interaktif atau protes budaya yang paling menarik masyarakat agar masuk ke dalam emosi tersebut dengan menggunakan kreativitas dan juga dilakukan identifikasi, dibandingkan, difokuskan kepada kebiadaban yang ada dan juga permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat di dalam kependudukan yang berbasis pada aktivis dengan melakukan berbagai intervensi menggunakan taktik bermain, estetika, dan interaktif yang mampu untuk mengubah pikiran masyarakat. Cerita diri bisa menjadi sebuah perdebatan atau bisa menjadi sesuatu yang memiliki modifikasi melengkung dalam pemasaran kontemporer dan industri kreatif menggunakan teknik yang paling familiar oleh para aktivis. Jadi harus menggunakan teknik yang familiar agar para aktivis itu tidak kebingungan, karena teknik yang familiar itu teknik yang sudah biasa dilakukan, yaitu berupa kampanye pemasaran multinasional dengan terus mengandalkan pada data besar untuk membuat cerita-cerita kecil. Instagram dan Facebook saat ini digunakan untuk membangun cerita daripada hanya untuk gambar. Hal ini merupakan kebangkitan yang mendapatkan perhatian untuk membuat cerita tersendiri, bahkan ketika cerita itu dibuat berdasarkan foto. Jadi, walaupun hanya foto, itu bisa memperkuat hubungan manusia karena ada narasi dari foto tersebut. Setelah teknologi dan digitalisasi meningkat dan algoritmik getoisasi ini ada, sebuah cerita itu tampaknya kembali pada sinyal kebutuhan akan cara cerita tertentu untuk memberlakukan sesuatu secara rasionalitas, sosialitas, dan koneksi afektif. Demikian dari saya, terima kasih.